Pak, rezeki saya kok nggak stabil ya Pak? Gimana saya supaya mendapatkan rezeki yang stabil ya Pak? Dan kemudian rezekinya bukan stabil Pak, berlipat ganda ya, datang silih berganti tiada henti. Gimana rahasianya Pak? Nah, mau tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Ada orang-orang yang mau pensiun itu bertanya kepada saya, Pak, gimana rezeki saya setelah saya pensiun ya Pak? Kan penghasilan tetap nggak ada tuh Pak. Kira-kira gimana saya menjalani hidup saya Pak ya? Dan memang kalau urusan rezeki ini tidak hanya urusan rasionalitas ini ya. Ini perlu memasukkan unsur spiritualitas nih menurut saya ya. Bahwa kita perlu punya keyakinan rezeki kita nggak bakal ketuker. Rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah, ya, nggak bakal ketuker, ya. Dan kalau kita bergantung pada Allah, meminta sama Allah, insya Allah dijamin. Semua binatang melata dijamin, apalagi kita yang bukan binatang, ya, bisa bergerak ke sana kemari. Nah, saya teringat ada cerita yang menarik ya di kitab-kitab zaman dulu, ya. Itu tentang cerita Ummu Ja'far. Jadi Ummu Ja'far ini terkenal sebagai orang yang sangat dermawan di kotanya pada waktu itu. Sampai dua pengemis yang buta mendengar juga nih bahwa Ummu Ja'far ini sangat sosial, sangat dermawan gitu. Maka kemudian pengemis buta yang pertama berdoa, "Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan karunia-Mu, aku mohon Kau berikan rezeki kepadaku melalui Ummu Ja'far." Sementara pengemis yang kedua itu doanya beda. Ya Allah, dengan kemurahan Ummu Ja'far berikan aku rezeki. Ya. Dan ternyata doa ini sampai juga nih ke Ummu Ja'far. Ya. Maka kemudian Ummu Ja'far ini memenuhi permintaan dari pengemis itu dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis A dia diberikan uang senilai 2 dinar, jadi kalau situ dinarnya itu 4,25 gram emas atau mungkin sekitar 5 juta. Kalau 2 berarti sekitar 10 juta. Sementara kepada pengemis B ini, itu dia memberikan roti plus ayam panggang, ya, yang di dalam ayam panggang itu dikasih uang 10 dinar. Ya, jadi sekitar 50 juta ya akhirnya dikasih. Hari kedua datang lagi dikasih yang sama. Yang pengemis pertama dikasih 2 dinar, yang kedua dikasih roti sama ayam panggang yang di dalamnya ada 10 dinar itu. Nah, kejadian itu berlangsung kurang lebih 10 hari dan ketika 10 hari itu maka Ummu Ja'far ini mendatangi nih dua pengemis itu. Dia bertanya kepada pengemis yang kedua, "Gimana setelah saya berikan makanan kepada Anda?" Ya, ternyata pengemis yang kedua ini menjawab, "Saya perlunya uang bukan makanan. Jadi uang apa? Makanan yang kau berikan kepadaku, aku berikan kepada pengemis yang pertama. Saya jual dengan 2 dinar." Dan itu dia suka juga. Ya, jadi 2 dinar itulah yang aku gunakan untuk kehidupan saya. Maka kemudian Ummu Ja'far berkata, "Masya Allah, Allah itu luar biasa." Kenapa? Ternyata orang yang berdoa kepada Allah bahwa berikan rezeki lewat rahmat-Mu, lewat kasih sayang-Mu, dapatnya berapa itu? 100 dinar ya. Sudahlah 100 dinar, berarti sekitar berapa itu juta ya, silakan Anda hitung sendiri ya. 1 dinarnya sekitar 5 juta ya, dikali 100 tuh. Nah, plus dapat ayam panggang, plus dapat roti gitu. Sementara yang berdoa bahwa dapat rezeki dari Ummu Ja'far itu dapatnya cuma 2 dinar. Maka jangan pernah Anda ketika bekerja di perusahaan menganggap bahwa yang memberikan gaji, yang memberikan rezeki itu perusahaan. Enggak, itu dari Allah. Ya. Insya Allah kalau Anda punya persepsi bahwa yang memberikan rezeki dari Allah, maka ketika sudah mendekati pensiun, Anda tidak meminta-minta kepada perusahaan itu untuk kemudian dilanjutkan dong, ditempatkan di tempat yang lain dong, ditempatkan di anak perusahaan yang lain dong. Kenapa? Karena rezeki itu dari Allah. Saya jadi punya pengalaman, jadi ingat pengalaman saya dulu ya. Jadi waktu itu ada sebuah lembaga datang kepada kami, minta dibuatkan desain training dalam jangka panjang untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawainya. Maka kami buatkan sesuai dengan permintaan.
Begitu kemudian kami buatkan, kita ajukan tuh programnya, mereka setuju. Ketika minta anggarannya kami tunjukkan juga. Kami mengajukan anggaran sekitar 2 miliar. Ya. Dan ternyata ditawar itu sama yang bersangkutan. Boleh nggak kami tawar? Ya boleh Pak, silahkan. Anda tahu berapa nawarnya? Nawarnya ternyata 5 miliar. Kaget saya, loh programnya cuma 2 miliar, kenapa Anda nawar 5 miliar? Apa jawabannya? Iya Pak, cashback Pak, 30%. Maksudnya kami transfer 5 miliar, kemudian Bapak memberikan kepada kami 30%, 1,5 miliar. Ya. Kami untung dapat 1,5 miliar, Bapak untungnya nambah. Dari 2M ditambah 1. 1,5 ya berarti dapat 3,5 M gitu. Saya bilang, mohon maaf, saya ini mengajarkan integritas. Kami ini mengajarkan tentang kebaikan kepada banyak orang. Kalau kami melakukan ini, bagaimana mungkin peserta training itu akan mendengar apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan. Jadi mohon maaf, jangankan 30%, Bapak minta 1% juga nggak kami kasih. Ya. Dan akhirnya, ya sudah, kalau Bapak nggak mau ngasih, kami nggak menggunakan Bapak, ya nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Dalam hati saya, rezeki bukan dari Anda, rezeki itu dari Allah. Ya. Dan menariknya 2 minggu kemudian, beliau datang dan kemudian menyampaikan bahwa, Pak, bos kami itu nggak mau kalau kemudian tidak pakai Bapak untuk training kepada kami. Kami akan pakai Bapak. Tapi untuk memudahkan Pak, ini saya sudah membawa IO. Ya. Silakan Bapak bertransaksi dengan IO. Ya. Jatah kami yang 2M tidak hilang. Ya. Dan kami transaksinya dengan IO. Pertanggungjawab kami kepada IO. Ya. Tidak menyalahi akad. Menjadi lebih halal apa yang kami dapatkan. Karena kami yakin bahwa rezeki itu dari sang pemilik rezeki. Jadi bagi Anda yang mau pensiun maupun Anda yang baru kena PHK atau Anda yang mungkin belum punya penghasilan yang stabil gitu, nggak usah khawatir, minta dari sang pemilik rezeki. Insya Allah Anda akan dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Buktikan.